Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sama kita baca, Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil kirim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adatin kulli ma'lumillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Hingga malam hari ini kita dapat hadir kumpul di tempat di majelis ini. Mudah-mudahan Allah turunkan berkat dan rahmat untuk kita semua. Amin. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada manusia yang sempurna, yang membela kita dari dunia hingga yaumil qiyamah, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para alim ulama, para asatidzah, para hujaj, aparatur pemerintah sipil militer, dan para bapak jamaah ibu sekalian yang dirahmati Allah, hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Muhtaram Ayahanda Kiai Haji Zainuddin Ilyas, Mukarram Muhtaram Ayahanda Kiai Haji Sahrazi, Mukarram Muhtaram Bapak Kiai Haji Amar Hasan MA, Mukarram Muhtaram Bapak Kiai Sain Bahrudin, Al-Mukarram Muhtaram Al-Ustaz Haji Arman Saidi, Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Zailani MA, Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Luqman Hakim, juga Ketua Majelis Pesona Akhifillah Al-Mukarram Wal-Muhtaram Ustaz Sahrani, dan sahabat saya Ustaz Salahuddin Malik. Kita doakan semua guru-guru kita yang hadir malam hari ini, yang mohon maaf tidak tersebut dan saya sebutkan. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat, afiat, panjang umur, selalu dalam lindungan dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama kita hormati, yang baru saja menyampaikan kata sambutan pimpinan kita, bocah asli dari Rawabogo. Mudah-mudahan 10 atau berapa puluh tahun yang akan datang dia yang memimpin Bekasi ini. Biar kencengan aminnya. Bantuin kagak, amin pelit banget lagi nih. Amin. Bapak Lurah juga, mana Pak Lurah? Oh ada. Yang ngerokok dulu nggak apa-apa Lurah. Habis dihantam tadi sama camat gara-gara PBB. Ya mudah-mudahan semuanya, wabil khusus sahibul bait nih. Ini kisah Roni, begitu saya masuk mobil saya bilang subhanallah, 8 tahun sekretariat udah kayak begini. Sampai kaget kita tadi begitu masuk ya. Ya mudah-mudahan separuh-paruh aja mah tahun depan udah punya sekretariat kayak begini. Amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau di Rondon itu saya waktu cuma 30 menit kalau nggak salah. Ini berapa Ustaz? Ini kalau nambahin lagi camat yang nambahin nih. Udah dilem. Lah kapan saya tambahan mono. Jadi malam hari ini juga luar biasa, Bapak siapa Pak Nanang ya. Mudah-mudahan tambah berkah, tambah maju,
dan semuanya memberikan manfaat untuk lingkungan sini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dengan waktu yang singkat ini sebetulnya acara puncak itu bukan ceramah Ustaz. Acara inti itu tadi baca sholawat kamilahnya. Ini di tengah gempuran orang-orang yang benci akan kumpulan-kumpulan majlis seperti ini tidak lain kalau guru kita bilang tadi Ustaz Saroni benteng, ini benteng Pak. Coba lihat generasi kita sekarang sudah mulai banyak lompat pagar. Kaidah al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini sudah hampir-hampir generasi mungkin 20 yang tahun ke bawah ini tidak mengerti tentang asal muasal tradisi seperti ini. Apalagi saudara-saudara kita jangan anggap musuh lah, kita masih anggap saudara. Kalau tadi Pak Camat bilang dalam era seperti politik ini kan susah ngukurnya kita Pak. Dulu partai anu gak gabung, sekarang bareng-bareng. Dulu kagak mau nyengget dia, disengget lagi. Yang namanya politik, kita mau tetangga masih pada marah. Lah dulu pada akurapan, apalagi pada berebut di bagian banggar, bagian anggaran, udah selesai. Nah ini malam buat kita, coba kita lihat, ada bahasa sampai saking benci-bencinya mereka kepada kita. Sholawat nariyah itu dibilang sholawat api. Karena nar. Dia nggak lagi panjangin, kenapa? Itu ada kata-kata nariyah. Nariyah itu seperti diumpamakan api yang membakar kayu, saking cepat-cepatnya hangus dan jadi arang. Orang yang baca yang namanya sholawat kamilah, sholawat nariyah, kalau dia baca secara khusyuk, hudurul qalb, maka hajatnya secepat api membakar kayu yang kemudian menjadi arang. Itu daripada sholawat kamilah. Ini kan yang kita mah kagak paham. Jujur aja Pak, ini Bekasi, Jati Asih sama Pondok Gede kan beda tipis acara dulu adat istiadatnya. Benar. Kita ini orang Jati Asih, orang Bekasi, beragama dulu bukan langsung dengan Quran hadis, tapi orang tua kita dulu menganalogikan sesuatu ibadah dengan adat istiadat. Coba dulu kita ingetin dah nih, agama ngajarin menghormati, tapi kalau langsung bicara agama, orang kita belum siap. Sama aja ada orang lagi main gaplek. Gaplek. Biasa aja bang. Dianya orang mana ngambek begitu. Lagi main gaplek nih, main kiu-kiu kan di pos. Ya kan orang kalau main gaplek nggak ada yang hidup bang, mati semua. Mampus lu gua ganjel. Sampai mertuanya dimampusin juga kalau main gaplek. Nah datanglah ustadz baru pulang pesantren, anak muda pakai imamah gede kayak One Vespa, pakai jubah kayak Batman. Begitu dia deket pos dia langsung ngomong, Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia keluarin tuh dalil orang lagi main judi. Kira-kira yang 4 orang lagi main judi nerima apa nabuknya anak? Lu tau ngerti kagak lo nabok tuh orang? Artinya apa? Dakwah itu perlu cara dan proses. Ud'u sabili rabbika bil hikmah. Bijaksana orang tua dulu ngajarin kita secara beragama. Masih kecil kita Pak, kalau nunjuk kuburan pan kagak berani. Ya. Emang berani nunjuk kuburan dulu? Pak Camat kagak. Awas lo, masukin ke mulut. Apa urusan tunjuk ke mulut? Mau habis ngupil. Oh orang dulu menuntun dan mengajarkan jangan kau tidak hargai makam makbarah karena kuburan itu punya hak, punya martabat untuk dihormati dan dihargai. Duduk saja kita di atas makbarah sama halnya kita sudah menduduki api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum didudukin nunjuk aja kagak dikasih, apalagi duduk. Orang dulu ngajarin hebatnya begitu tuh. Dulu kita maghrib, belum maghrib lewat kuburan, iseng Pak. Iseng. Dulu kita takut sama kuburan, sekarang kata kuburan, gua romannya mau dipingserin mulu. Apalagi yang udah mentok ya udah susah dah. Udah susah. Makanya kalau orang Betawi itu kan serba salah jamaah sekalian. Orang Betawi tanya orang Jawa, mana mas? Wangsul, balik kampung, pulang kampung.
Kampung mana? Kampung halaman. Orang Betawi ribet udah. Kampungnya ada, halamannya ada, habis. Balik. Dulu diajarin bukan cara beragama, tapi dengan cara bahasa siloka, dengan bahasa isyarat. Dulu kalau kita tahlil, mungkin masih ada sekarang kali ya. Kalau kita tahlil kan ada kopi pahit tuh. Benar? Masih ada di sini? Masih ada? Kopi pahit, kopi manis, susu, teh, apa lagi? Kembang, ada. Apa lagi? Susu, tambahin terus. Pak, orang dulu sedekahnya nggak macam-macam. Kalau yang tahun 60-an, tahun 70-an masih ngerasain, itu di depan rumah orang tua kita pasti ada gentong isinya air. Benar gak ya? Orang yang lewat mana aja mampir ambil air dari gentong. Oh, ternyata sedekah orang zaman dulu walau bisyurbima, walaupun cuma seteguk air jadi sodako. Maka orang dulu untuk ngingetin kita kepada leluhurnya, kopi pahit, kopi manis, engkong lu dulu demen sama kopi pahit, walu demen sama kopi manis. Sebenarnya ngajarin jin mah kagak doyan. Mana doyan jin kopi pahit, kopi manis? Nggak ada. Sekarang jin demennya tuh sama kursi jabatan. Ya Pak Camat. Makanya orang belum jadi pejabat ngawalin ayat kursi. Kursi udah dapat, ayatnya hilang udah. Orang dulu ngajarin simple. Pernah nggak Pak lagi kecil kita? Ini saya cerita sejarah dulu nih, biar kita nggak kehilangan arah. Maka ketika kita dihilangkan arah jati diri kita sebagai bangsa, adalah dicabut dulu tradisi kita. Kalau sudah tradisi hilang dari satu wilayah, apalagi bahasa, habis sudah nggak ada cerita. Jati asih cuma tinggal nama, Kebantenan cuma tinggal nama, Pedurenan cuma tinggal nama. Kenapa? Karena adat istiadatnya sudah tidak dipakai. Bahasa pokok pertama adalah kalau orang dalam satu wilayah mau dicabut akar budayanya, cabut bahasa ibu kandungnya. Apa? Bahasa orang Pedurenan sudah hilang. Berapa banyak orang Jawa, turunan Jawa, tapi tidak bisa ngomong Jawa. Orang Sunda tidak bisa bahasa Sunda. Orang Pedurenan lupa akan bahasa Pedurenan. Cabut, selesai. Besok dia tidak akan pernah cinta kepada negara Republik Indonesia yang terlalu luas. Cabut dulu dia agar tidak cinta kepada kampungnya. Mana ada bocah sekarang ngerti Pak, benyenye. Dah, coba dah. Saya dulu kalau ingat nyebut ban mobil pan kiping. Bener gak ya? Bocah sekarang coba tanya yang kuliah, ngerti deh kiping. Orang itu kalau akar budayanya dari pakaian, wah gampang. Pakai pangsi, baju buka rada dikit, songkor rada buluk merah, ngomong. Cuman ngomongnya gak pantas. Mau kemana lu? Ya, Jawa lo. Nggak bisa. Ada orang pakai petantang-petenteng kayak Betawi, nggak taunya lay. Ada itu guys. Yang penting kan dia aman tuh pengkondisian di lapangan. Ini yang khawatir. Coba lihat. Saya iseng-iseng itu Pak Camat, nanti boleh dengerin. Saya emang demen juga ada bikin musik. Itu saya lagi bikin lirik lagu, bahasanya bahasa orang kampung kita tuh. Saya cuma ingin memperkenalkan bahasa kita tuh jangan sampai hilang. Ini baru belum ngomong agama Pak, baru ngomong akar budaya kita. Kita dulu kalau giliran mau kencing di tempat yang angker, coba kira-kira apa yang kita kata? Numpang. Anak. Anak orang bener-bener dikata anak bagong. Oh rupanya orang tua dulu mengajarkan ada makhluk manusia, ada makhluk halus yang nggak pernah kita bisa lihat. Jangan kencing di lubang. Ada makhluk nyata. Mungkin ada semut atau makhluk yang lainnya. Jangan kencing di tempat air yang tergenang. Jangan berludah atau kencing di tempat pohon yang rindang. Kenapa? Nyakitin orang. Kita di tengah-tengah nih, bulakan. Wah mentiur banget nih matahari. Kayak sekarang nih kan, lap-lapan kita udah panas. Kita lihat dari jauh punan tinggi, rindang, rimbun. Oh enak nih ngadem. Begitu nyampe puunan bau pesing. Kira-kira jejangit nggak kita? Paling pendek banget nih, kagak mau mampus nih orang. Orang dulu ngajarin luar biasa Pak. Makanya kalau ada pernah orang salaman itu pakai dipersoalkan Ustaz ya, Sekali Lukman.
Itu saya bingung juga. Agama cuma mengajarkan menghormati, soal caranya balik kepada kebiasaan adat masing-masing. Saya dulu nggak pernah nyangka kalau orang Betawi begitu nikah selesai paling salaman doang, paling rada jongkok. Begitu saya kawin sama orang Jawa, habis Pak saya ngesot. Bener kayak Lukman. Dulu sampai saya bilang, dulu nih belum bini saya Jawa, saya bilang begini, macem-macem itu kawin apa begitu? Giliran kita ngesot pisan. Mana keris kita taruh aja di pinggang. Nah, sama Ustaz Solahuddin di Jawa juga deh. Ini anaknya Baja dia, Betawi Jawa. Nah, balik. Ini kita malam hari ini meneguhkan karakteristik bangsa kita. Coba lihat sekarang, tadi Pak Camat aja udah dia secara struktural pemerintah sudah menyampaikan ini sudah terjadi intoleransi, udah bahaya, Pak. Kita berharap di pesona inilah yang kemudian akan mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Coba kalau kita lihat baca sholawat kamilah itu isinya udah mustajab semua. Sholawat itu kan doa dari kita nih kepada Allah, itu doa. Jadi kalau orang baca sholawat sesungguhnya dia sedang minta kepada Allah. Kalau minta apa udah jangan macam-macam, asal kita udah banyak sholawat juga yang kagak kita minta dikasih. Sekarang saya tanya Bapak nih, tadi Nabi sembahyang maghrib, bukan maghrib orang dulu bilang mah, ya kan? Maghrib, habis sembahyang maghrib tadi minta hidup apa kagak? Itu perempuan masih hidup? Oh, udah nggak kedengeran kali ya? Ini jam berapa nih? Wah, udah lapar. Coba kita lihat. Nggak minta hidup kan tadi? Ngomong nggak begini? Ya Allah, kasih saya hidup, jantung saya terus berdetak, paru saya masih mompak, mata saya kedip, tangan masih ngayun, kaki ngelangkah. Minta nggak? Hidup apa simpel sebenarnya, cuman yang bikin ribet mah kita. Lapar? Wah, berarti udah lapar nih. Jawabannya ngaco. Gue tes lo kena juga lo. Kalau lapar otomatis makan, haus, ngantuk, kekenyangan, modal. Simple kan? Coba lapar, makan. Yang bikin kita ribet kan nyari lauk. Ya kan? Yang bikin laki berantem sama bini kan gara-gara nyari lauk. Makan ada banyak. Cari sendiri, emang bini bejat, laki minta makan suruh cari sendiri. Coba kita waktu bulan puasa Pak, begitu maghrib, tuh, emang kita nyari yang lain, yang ada depan mata kita, itu yang kita makan. Yang bikin ribet mah kita, habis makan, apalagi perempuan tuh. Itu habis makan, ngebayangin bakso, itu juga nasi belum masuk ke dalam kerongkongan, makan bakso enak banget nih. Kebenaran kan yang punya bos bakso. Haus minum, yang bikin ribet mah kita nyari kita itu minuman yang lagi dibuka, nyari kita minuman yang lagi tren. Sebenarnya mah simple, orang mah kalau udah haus nih, ada gelas, taruhin batu es, taruhin oli, tambahin air dikit, diminum nggak? Dari jauh dia nggak tahu, diminum nggak? Saking haus, yang bikin ribet mah kita, ngantuk tidur. Emang pernah DKM masjid nyediain bantal sama tikar sama kasur di masjid? Berapa puluh orang itu kalau giliran sembahyang Jumat pada molor semua. Simple kita, yang bikin ribet kita. Hidup itu cuma kita nyari berkah, udah ngapain lagi sih? Ya, nyari berkah. Buat anak sekolah ada, buat masak bini ada, buat sehari-hari kita ngerokok ada lebihnya dikit, kawin lagi. Wah, bagaimana Bang? Yang penting mau berkah, aziyadah an-nama wa ziyadah. Berkah itu udahnya tumbuh, nambah, itu yang enak. Sekarang kita kan perpintaan kita kadang-kadang gak komplit sama Allah. Kadang-kadang maksa Tuhan lagi kita kalau baca doa. Makanya kalau giliran kita baca doa gak maksa, udah baca sholawat tuh, baca tuh sholawat kamilah. Saya kalau saya cerita nih mungkin jadi rada-rada bagaimana ya? Boleh gak saya cerita nih? Oke, saya ngajak jamaah umroh dari Cikarang
Musim banjir itu sekitar 35 jamaah. Begitu 35 jamaah dari mulai Cikarang itu sudah macet tol banjir. Sedangkan di bandara itu kita sudah tinggal sedikit lagi, semuanya sudah boarding, udah segala macam, udah tinggal masuk. Walhasil saya nih panitia, jedar-jeder 35 jamaah. Kalau satu tiket aja udah ceban, berapa tuh? Saya cuma inisiatif aja Ustaz Saroni. Saya bilang, saya pesan sama ketuanya, Tad, tolong, saya minta tolong banget nih. Ente sama jamaah baca salawat kamilah. Saya bilang selesai. Nah ini ada kiai utamanya, cuman saya minta tolong sama ustadznya. Ini belum datang juga. Aduh, sampai dia nyewa itu yang namanya polisi pakai mobil itu yang di tol, enggak mempan juga. Akhirnya saya udah mulai, ya sudah pasrah dah, kalau lempang ini saya pasrah. Cuma sebelum saya pasrah total, saya telepon lagi, Ustadz, kiainya ada nggak? Ada guru. Ngapain? Lagi blonjor. Wah, jonjon. Kita setengah mampus nungguin kiai lagi blonjor. Saya bilang, aneh mau ngomong deh. Saya mau ngomong sama kiai. Oke, kasih selesai. Kiai, saya bukan nggak sopan, minta izin. Saya minta ridhonya. Kiai sambil diri, kiai dengan suara keras, jamaah yang tidur di bis bangunin semua, baca salawat kamilah, jangan putus sampai ini kita bisa berangkat bareng. Subhanallah, sallallahu ala Nabi Muhammad. Last minute kita udah pasrah semua panitia. Nyampe Pak Camat, walaupun kopernya belakangan. Artinya apa? Kalau kita lihat coba dari perkata-perkata daripada kalimat-kalimat salawat kamilah itu luar biasa. Buhul-buhul ikatan kesulitan itu minta dibukakan kepada Allah. Kesulitan-kesulitan biar dibukakan oleh Allah. Biar Allah sampaikan hajat-hajat kita. Itu luar biasa. Maka ketika kita baca salawat sesungguhnya kita sedang berdoa, memohon dan meminta kepada Allah. Cuman memang kudu hadir hati. Ya. Kadang-kadang kita baca salawat ini kan serampangan. Maka saya pesan juga, di cerita ini saya cerita yang nyata aja dah. Kita dibaca maulid nih. Waktu itu saya belum berangkat. Tapi ada satu orang ngomong sama saya begini. Begitu baca di bainya nih, saya baca di bainya. Karena dulu kan kita banyak kan berjanji di sini. Ya kan? Orang lu bacanya baca rawi. Saya ada rasanya kangen banget itu. Pengen tahu Ka'bah bagaimana. Begitu selesai pembacaan dari badibai-nya, kan ada tuh. Ya Rabbi ya Sami' du'ana, ya Rabbi baligna nazuru. Ya Rabbi ya Sami' du'ana, ya Allah, dengarkanlah doa kami. Baligna nazuru, sampaikan ziarah kami ke makam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan rumah udah berangkat. Berangkat sama saya. Wah, ini mumpung marketing ini saya. Saya berangkat sama saya bulan November sekalian ke Mesir. Siapa tahu aja lagi mancing namanya Pak Camat ya. Nah, begitu saya baca terus, alhamdulillah. Dulu saya nggak pernah kebayang, misalkan 1 tahun berangkat segala macam, sampai ada satu anak, sekarang ini dia buka pesantren di Banten. Waktu itu dia cuma minta, Mang Haji, saya kepengen banget sampai ke Ka'bah Baitullah, ke makam baginda Rasul. Saya bilang, ente dawamin aja baca itu, nggak mesti baca maulid. Kalau bisa ente dari baca ya Rabbi Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sampai ya Rabbi Sami' du'ana, ente hadirkan hati ente bayangkan makam baginda Rasulullah SAW. Luar biasanya, dia bukan cuma lagi bisa ke Ka'bah Baitullah, bukan lagi sampai dia ziarah ke makam Rasulullah, sampai dapat program beasiswa dia S2-nya di Ummul Qura Mekah. Jadi saya sampaikan ini saya yang pernah saya jalanin aja. Nah makanya malam hari ini mudah-mudahan kehadiran kita di Majelis Pesona Pecinta Sholawat Nariyah ini akan menjadi magnet tersendiri khusus di kampung ini, di wilayah ini, dan untuk menyebar ke wilayah-wilayah lain. Dan benteng akidah, benteng umat, benteng wilayah adalah di mana di situ ada pembacaan sholawat kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau baca kaifiyah, tata cara, kelebihan dan keutamaan mungkin gak bakal kita bisa bahas dalam satu malam.
Mungkin di antara para jamaah sudah pernah merasakan bagaimana syahdunya ketika hadir hati kita mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Berpuluh tahun semenjak kita akhir balik, kita membaca salawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita duduk, ketika kita baca tasyahud, ketika kita baca syahadat, kita selalu menyertakan dan membawa dan menyebut nama Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita saat duduk sambil mengatakan andai kata, bagaimana dicontohkan oleh Uwais Al-Qarni di penutup. Uwais Al-Qarni ingin sekali untuk ikut berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu saat, singkat riwayat dan kisah, karena menjaga ibunya, Uwais tidak bisa berangkat ikut perang. Pulang ditanyalah sahabat, bagaimana peperangan yang kau lakukan bersama Rasulullah? Apa yang terjadi dengan Rasulullah? Lalu apa sahabatnya bilang? Uwais, Rasulullah terluka. Menangis Uwais. Dihampiri tangan kawannya. Duduk kau di sini. Bagaimana keadaan Rasulullah? Menangis sahabatnya. Kenapa kau menangis? Aku tidak akan pernah sanggup menceritakan bagaimana keadaan Rasulullah. Kau ceritakan kepadaku bagaimana Rasulullah saat terjadinya perang. Apa jawab kawannya ini? Tahukah engkau pelipis Rasulullah terluka? Tahukah engkau gigi Rasulullah ini patah? Sejadi-jadinya Uwais Al-Qarni menangis. Lalu diambil batu. Saat diambil batu, dia pegang suruh kawannya. Coba kau tunjukkan bagian gigi mana yang Rasulullah yang tanggal. Pegang, kau tunjukkan di mana letak gigi Rasulullah yang tanggal. Kawannya ini kemudian memegang dengan kuat, ditempelkan ke giginya Uwais Al-Qarni, sambil kemudian Uwais Al-Qarni mengatakan setelah dia tahu posisinya, ya Rasulullah, andai kata aku hari ini ada di depanmu dan bersamamu, engkau tidak akan pernah bisa terluka dan dilukai oleh orang lain. Pelipismu tidak akan pernah berdarah, gigimu tidak akan pernah tanggal. Tapi aku hari ini ingin mempersaksikan kepadamu ya Rasulullah, kalau gigimu tanggal hari ini, gigiku pun harus tanggal. Dihantam giginya Uwais Al-Qarni sambil menangis, meraung-raung. Uwais Al-Qarni menyatakan, aku maaf ya Rasulullah, tidak pernah bisa hadir bersamamu dan menjaga tubuhmu dari orang-orang yang ingin mencelakaimu. Artinya apa? Karena hadir hatinya seorang umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis pesona ini akan melahirkan kecintaan dari dalam yang kemudian terpancar keluar, yang kemudian menjadi magnet untuk keberkahan kita semua khususnya dan keberkahan secara umum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.